Kita hidup di zaman paling pintar dalam sejarah manusia. Kita tahu usia alam semesta, kita tahu struktur atom, dan kita tahu cara kerja otak kita. Tapi jujur saja, kapan terakhir kali kita tahu apa arti hidup kita sendiri? Kita mengukur bintang dengan presisi yang sangat gila, tapi tersesat saat mengukur makna. Anehnya, semakin sains menjelaskan segalanya, rasa kagum itu tidak pernah mati. Dan itu bukanlah bug, itu adalah petunjuk. Ini bukan video tentang sains. Ini bukan video tentang spiritualitas. Ini tentang manusia modern, makhluk paling cerdas yang pernah ada, yang terjebak antara bintang dan kesadarannya sendiri. We're T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have scope ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Houston, Endeavour, roll program. Roger, roll, Endeavour. This is Mission Control Houston. Endeavour's roll maneuver is complete. It is now in a heads-down position on track for its flight to the International Space Station. All right, everybody, stand down. Salah satu seorang teman saya, seorang astrofisikawan muda, ya muda pada waktu itu ya, pada waktu dimana saya dengan dia sama-sama masih belajar di sebuah universitas yang ya cukup terkenal di Indonesia. Dia belajar di jurusan astronomi ITB dan saya sendiri memang belajar di jurusan fisika ITB. Dan setelah lulus, dia dapat bekerja menjadi seorang peneliti dan tentunya bekerja di salah satu observatorium terkenal di Indonesia. Ya, di Bosca. Nah, beberapa lama setelah dia bekerja, kita sempat bertemu kembali dan ia pernah bercerita tentang pengalamannya yang ya menurut dia itu cukup sangat spektakuler gitu ya. Ia bercerita tentang suatu malam ia pertama kali dapat melihat galaksi Andromeda melalui teleskop profesional. Bukan gambar komputer gitu ya, bukan hasil simulasi. Tetapi yang ia lihat yaitu cahaya yang telah melakukan perjalanan 2,5 juta tahun, menembus kehampaan dan masuk ke matanya berupa gambaran galaksi Andromeda. Sampai teman saya itu bilang begini, saya tahu semua matematikanya ya, semua persamaan matematika dari pergerakan galaksi Andromeda ini. Ya sebenarnya sih yang tahu mengenai matematikanya bukan dia saja, saya juga karena memang bergulat di bidang yang sama, ya tahu persis persamaan-persamaan yang bekerja pada pergerakan benda-benda luar angkasa ya, seperti bintang, komet, galaksi. Katanya sambil ya dia mengadu kopinya di pagi hari. Dia meneruskan, saya tuh bisa menghitung kecepatannya, komposisi kimianya, bahkan bisa memprediksi berdasarkan model matematika yang ada, tabrakannya Andromeda ini dengan galaksi kita, Bima Sakti yang akan terjadi ya kira-kira 4 miliar tahun lagi katanya. Nah, tapi saat itu ya yang dia rasakan katanya tuh bukan hanya sekedar angka. Yang dia rasakan adalah sesuatu hal yang kagum dan hampir spiritual. Jadi kalau hanya berdiskusi mengenai ilmu
astronomi, ilmu fisika, ya, atau berbicara mengenai alam semesta ini, saya yakin dia nggak perlu ngobrol dengan saya gitu ya. Cuma karena ada emblem-emblem spiritualnya ini, saya rasa mungkin kenapa dia mengambil partner untuk diskusi itu dengan saya. Ya, kebetulan selain memang saya sama gitu ya, belajar di Institut Teknologi Bandung, tetapi memang saya memiliki latar belakang keagamaan yang cukup kuat juga gitu ya. Nah, dia terdiam sejenak gitu ya. Kita melanjutkan pembicaraan dia, dan dia itu sampai bingung, katanya gini. Dia tidak tahu harus meletakkan perasaan ini di mana gitu ya. Apakah dalam hal sains atau di sisi agama. Nah, teman-teman, pengalaman teman saya ini ternyata bukanlah sebuah anomali. Ini adalah cerminan dari jutaan manusia modern yang berdiri di persimpangan yang paling menarik dalam sejarah peradaban manusia. Persimpangan antara pengetahuan yang terukur, ya, empiris, berdasarkan metode ilmiah bahkan, dan pengalaman yang tidak terukur, atau persimpangan antara yang bisa dijelaskan dan yang tetap misterius. Kita itu, teman-teman, hidup di era paradok. Di satu sisi, manusia belum pernah sedekat ini dengan pemahaman struktur fundamental realitas ya, dari pemahaman partikel subatomik, bahkan film-film science fiction saja sudah banyak menjelaskan ini ya, Marvel dan film-film yang lainnya, hingga geometri ruang waktu. Di sisi lain, ini pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar tentang makna kehidupan, kesadaran, dan tujuan hidup, ini benar-benar tetap mengambang tanpa jawaban pasti. Inilah sejarah singkat mengenai perpisahan yang saya rasa itu tidak perlu ya. Ini merupakan sejarah di mana awal atau cikal bakal antara sains dan agama ini dipisahkan. Nah, untuk memahami bagaimana kita sampai di sini, nah, saya rasa kita perlu mundur sejenak ke abad ke-17 ya. Seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei, tepatnya seorang fisikawan sekaligus penganut spiritual yang taat. Ya, dia seorang penganut agama Nasrani ya. Galileo Galilei ini pernah mengarahkan teleskopnya ke langit dan dia menemukan bahwa bulan-bulan planet Jupiter ini ternyata berputar mengelilingi planet tersebut. Bukanlah mengelilingi bumi. Sebuah realitas yang bertentangan dengan dogma keagamaan pada waktu itu ya, khususnya dengan fatwanya gereja. Observasi sederhana itu mengguncang fondasi kosmologi yang telah diterima selama berabad-abad, yaitu pada waktu itu Barat ya, khususnya gereja, beranggapan bahwa bumi ini adalah pusat dari alam semesta. Setidaknya bumi adalah pusat dari tata surya. Nah, yang menarik ini bukan hanya penemuannya ya teman-teman, tetapi respon yang dihasilkan dari penemuan Galileo Galilei ini, yaitu perpecahan institusional antara otoritas keagamaan, dalam hal ini gereja, dan komunitas ilmiah yang ketika itu benar-benar baru lahir. Bukan karena temuan Galileo secara inherent menentang spiritualitas, ya, menentang dogma gereja, tetapi karena temuan ini menentang interpretasi literal teks yang saya rasa telah menjadi alat kekuasaan politik. Nah, inilah awal dari narasi yang kita warisi, yaitu sains versus agama, fakta versus iman, dan rasional versus spiritual. Namun, teman-teman,
Dikotomi ini selalu lebih politis daripada filosofis. Ya, para pendiri sains modern, ya sebut saja Newton, Kepler, Maxwell, bahkan Einstein, tidak melihat diri mereka sebagai pembunuh misteri. Mereka melihat diri mereka itu sebagai pembaca bahasa yang lebih dalam. Einstein itu sampai pernah berkata begini, "Saya ingin tahu bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Ya, saya ingin mengenal pikirannya." Ironis kan? Bahkan ikon sains modern saja, ya, Einstein ini masih berbicara dengan bahasa yang keheranan dan hampir religius. Apa sih yang sebenarnya sains katakan dan sains tidak katakan ya? Mari kita bicara terlebih dahulu mengenai teori Big Bang. Kebetulan ini salah satu teori yang sangat rame gitu ya dibicarakan. Tentunya selalu ada hubungan atau kaitannya antara sains dan agama. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, ya, ini berdasarkan teori Big Bang tadi, seluruh alam semesta yang kita kenal, setiap galaksi, setiap atom dalam tubuh kita, ini terkompresi dalam titik dengan kepadatan dan suhu yang tidak terbatas. Ya. Disebut sebagai singularitas. Kemudian dalam peristiwa yang masih misterius, ini si kondisi ini, titik ini, atau singularitas tadi itu meledak. Dan ia mulai mengembang. Ini bukan ledakan di luar angkasa, ini adalah ledakan dari ruang angkasa itu sendiri, ya. Ruang, waktu, materi, dan energi lahir bersama-sama dari ledakan tersebut. Data hasil penelitian ya yang mendukung teori Big Bang ini benar-benar sangat meyakinkan, ya. Salah satunya data mengenai radiasi latar belakang gelombang mikro, ya, gelombang mikro dari kosmik yang dikenal dengan CMB yang dipetakan oleh satelit Planck, ya. Itu satu. Lalu data pergeseran merah galaksi yang jauh dan data kelimpahan unsur-unsur ringan di alam semesta awal. Dan ini jadi bukanlah spekulasi. Ini adalah observasi yang bisa diulang dan diverifikasi oleh siapapun dengan instrumen yang tepat. Tapi inilah yang sering terlewatkan. Sains tidak mengatakan mengapa Big Bang terjadi. Sains tidak bisa mengatakan apa yang ada sebelum waktu itu terjadi. Artinya sebelum Big Bang waktu itu seperti apa. Nah, pertanyaan ini bahkan mungkin tidak koheren secara logis. Fisikawan bisa menjelaskan evolusi alam semesta ya hingga waktu mendekati 0, ya sekitar mungkin waktu 1/10 minus 43 detik setelah Big Bang, yang dimana ini disebut sebagai Planck time. Nah, sebelum itu matematika kita itu runtuh dan hukum fisika tidak tahu sama sekali apa yang terjadi dan apa yang berlaku. Itu adalah contoh pertama ya. Jadi kita tahu apa yang telah diberikan oleh sains dan kita juga tahu apa yang tidak dikatakan oleh sains. Ya, khususnya ya mengenai teori Big Bang tadi. Kedua, kita ambil contoh lainnya adalah kesadaran ya. Neuroscience, ilmu yang mempelajari mengenai otak gitu ya, telah membuat kemajuan luar biasa dalam memetakan aktivitas otak kita.
Kita tahu bahwa ketika Anda melihat warna merah, maka korteks visual P4 aktif. Kita tahu neurotransmitter mana yang terlibat dalam cinta, ketakutan, dan kebahagiaan. Tapi ada yang disebut dengan the hard problem of consciousness, ya, consciousness. Artinya sesuatu hal yang masih sulit dijelaskan dari teori kesadaran ini. Dan ini dirumuskan oleh seorang filsuf ya bernama David Kramers. Bahkan jika kita bisa memetakan setiap neuron dan setiap kondisi sinaptik dari saraf-saraf kita, bagaimana aktivitas elektrokimia yang terjadi di otak sehingga menghasilkan pengalaman subjektif, lalu bagaimana materi menjadi pengalaman, rasanya itu seperti apa. Dan ini tidak ada teori sains saat ini yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ini bukan kegagalan sains, ini adalah pengakuan jujur tentang batasan dari sains. Dan kejujuran itu adalah kekuatan, bukanlah kelemahan. Saya sering membayangkan sains dan spiritual itu seperti dua orang yang mencoba menggambarkan gunung, ya gunungnya sama, tetapi dari dua sisi yang berbeda. Satu dari sisi utara, satunya lagi dari sisi selatan. Orang pertama ini menggunakan alat-alat canggih seperti teodolit, GPS, bahkan spektrometer. Ia melakukan pengukuran ketinggian, komposisi mineral, lempeng tektonik yang membentuknya. Data-datanya akurat, dapat diproduksi ulang, dan sangat berguna jika Anda ingin mendaki gunung kemudian hari. Karena apa? Karena dengan data-data tersebut kita bisa mengetahui apakah aman atau tidak. Lalu orang kedua ini menggunakan puisi, simbol, dan cerita. Artinya dia melakukan penggambaran mengenai gunung ini melalui sisi-sisi narasi keindahan tadi. Dia berbicara tentang bagaimana gunung itu membuat jiwanya tenang, tentang perasaan kagum saat matahari terbit di puncaknya, tentang makna spiritual dari pendakian itu sendiri. Nah, apakah mereka berbicara tentang gunung yang berbeda? Ya, ternyata tidak. Ya, mereka itu berbicara mengenai gunung yang sama. Apakah satu deskripsinya ini lebih benar dari yang lain? Pertanyaan itu sendiri, ya saya kira keliru. Mereka menggunakan bahasa yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda. Sains menjawab bagaimana ya, seperti mekanisme, proses, kausalitas. Sedangkan spiritual ini menjawab mengapa dan untuk apa, yaitu makna, tujuan, dan tentunya adalah nilai. Seorang filsuf bernama Ian Barbour ini menyebutkannya sebagai NOMA, Non-Overlapping Magistra. Jadi, masing-masing memiliki wilayah otoritasnya sendiri. Tapi apakah mereka ini benar-benar tidak tumpang tindih? Nah, kalau untuk ini mari kita jujur ya. Dalam prakteknya garis ini benar-benar kabur. Ketika seorang ilmuwan merasakan kagum di hadapan keindahan persamaan Maxwell, apakah itu pengalaman ilmiah atau spiritual? Karena bagi saya ketika melihat persamaan matematis, saya sekaligus takjub, ya, sekaligus saya itu memandang ini merupakan persamaan yang sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Ketika seorang menemukan kedamaian dalam meditasi dan neuroscience, ini menunjukkan perubahan nyata di prefrontal cortex mereka, ya, di kategori mana kita menempatkan pengalaman tersebut.
Nah, coba kita jujur kembali ya, teman-teman. Kedua kubu tadi, sains dan spiritual, ini memiliki jebakannya masing-masing. Di sisi sains, ada yang disebut sebagai scientism, yaitu keyakinan bahwa sains adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang valid. Dan ini adalah reduksionisme ekstrim. Hanya yang bisa diukur dengan nyata, hanya yang bisa diuji yang bermakna. Nah, akan tetapi ternyata kehidupan manusia itu penuh dengan hal-hal yang nyata, tetapi tidak bisa direduksi menjadi data. Ya, contohnya ya, keindahan sonata Beethoven, keadilan sosial, cinta seorang ibu, rasa sakit kehilangan. Ini kan bukan fenomena yang kurang nyata, ini nyata. Dan tidak bisa dikatakan nggak nyata, karena tidak bisa dimasukkan ke dalam persamaan. Jadi, ya dalam kehidupan manusia itu ada hal-hal yang seperti ini. Seperti yang telah dikatakan oleh matematikawan yaitu Blaise Pascal ya. Dia berkata hati itu memiliki alasannya sendiri yang tidak diketahui oleh akal katanya. Ini seorang matematikawan loh. Nah, lalu di sisi spiritualitas ya, ini ada jebakan yang disebut sebagai fundamentalism, yaitu menolak temuan sains yang mapan karena bertentangan dengan interpretasi literal terhadap teks kuno. Dan ini menurut saya adalah pengkhianatan terhadap semangat pencarian kebenaran itu sendiri. Ketika seorang menolak teori evolusi, meskipun ada puluhan ribu bukti konvergen dari genetik, paleontologi, dan biogeografi, bukan karena alasan ilmiah, tapi karena dogma. Mereka sebenarnya sedang mengatakan, saya lebih memilih kenyamanan kemastian daripada kebenaran yang tidak nyaman. Dan itu menurut saya berbahaya karena realitas tidak peduli dengan kenyamanan kita. Sekarang, jadi bagaimana kita maju dari sisi sini ya? Atau bagaimana kita harus memposisikan diri terhadap kondisi ini? Saya tidak punya jawaban definitif ya, tapi saya punya beberapa prinsip yang mungkin dapat membantu. Pertama adalah kejujuran intelektual. Akui apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Sains sangat tahu tentang teori evolusi galaksi. Tetapi sains tidak tahu mengapa ada sesuatu daripada tidak ada apa-apa. Di sisi lain, tradisi spiritual mungkin menawarkan kerangka makna yang mendalam. Tapi spiritual tidak bisa menggantikan penelitian medis ataupun teknik sipil. Kedua, yaitu kerendahan hati. Baik ilmuwan maupun teolog harus mengakui bahwa pemahaman manusia itu selalu parsial ya, dan selalu berkembang. Teori sains hari ini mungkin direvisi besok. Apa yang kita yakini hari ini benar, bisa saja besok itu direvisi dan ada hal yang lebih baik. Interpretasi teks suci telah berubah sepanjang sejarah dan akan terus berubah. Jadi itu adalah kerendahan hati, baik itu dari sisi sains ataupun dari sisi spiritual. Ketiga, fokus pada pertanyaan yang tepat. Jangan tanyakan apakah sains membuktikan agama atau apakah agama membatalkan sains. Tanyakan saja, apa yang bisa saya pelajari tentang realitas dari pendekatan ini? Bagaimana pengetahuan ini membantu saya hidup dengan lebih bijak, lebih penuh kasih sayang, dan lebih bermakna. Jadi, jangan konfrontasikan antara sains dan agama, justru kolaborasikan. Keempat adalah kita harus hargai misteri. Sains terbaik ini tidak menghilangkan keheranan, ya. Ia itu memperdalam keheranan tersebut. Jadi, sains itu tidak menghilangkan takjub atau mungkin tadabur gitu ya. Ketika kita belajar bahwa kita terbuat dari abu bintang yang meledak miliaran tahun lalu, apakah itu mengurangi keajaiban atau justru menambahnya?
Teman-teman, mari kita kembali ke cerita kita tadi ya. Kita kembali ke cerita kopi di pagi hari. Cerita di mana teman saya mengobrol kepada saya ya. Nah, teman astrofisikawan saya ini akhirnya menemukan cara sendiri untuk melakukan rekonsiliasi. Katanya, dia menyadari bahwa persamaan yang dia hitung tidak mengurangi keindahan Andromeda, katanya. Jika ada, persamaan itu memberi saya bahasa lain untuk mengekspresikan kekagumannya, untuk mengekspresikan ketakjubannya. Ketika saya menghitung redshift atau pergeseran merahnya, dia itu sedang membaca catatan alam semesta yang ditulis dalam cahaya. Dan itu sebenarnya bagi dia hampir seperti doa. Ia sampai tersenyum. Galileo mengatakan matematika adalah bahasa di mana Tuhan menulis alam semesta. Mungkin ia benar. Atau mungkin itu hanya satu dari banyak bahasa. Kita tidak perlu memilih antara mikroskop dan meditasi, antara teleskop dan transendensi. Kita tidak perlu mereduksi satu menjadi yang lain atau membuat salah satunya menjadi musuh. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk hidup dengan kompleksitas, untuk menahan ketegangan antara yang diketahui dan yang tidak diketahui. Untuk tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa realitas mungkin lebih kaya, lebih aneh dan lebih menunjukkan dan lebih menakjubkan daripada yang bisa kita tangkap oleh satu kerangka pemikiran manapun. Mungkin pertanyaan yang tepat bukan mana yang benar, sains atau spiritual. Tetapi bagaimana keduanya bisa membantu saya menjadi manusia yang lebih utuh? Dan ya mungkin, hanya mungkin, jawaban untuk pertanyaan itu tidak ditemukan di laboratorium atau bahkan tidak ditemukan di tempat ibadah, tetapi ditemukan di tempat sunyi di dalam diri kita, di mana semua pertanyaan dimulai. Nah, teman-teman, di video kedua nanti kita akan mendiskusikan mengenai cocok logi versus integrasi. Sampai berjumpa, jangan lupa subscribe dan share video ini apabila teman-teman merasa video ini berguna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.